Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat. Pada pekan ini, pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang interaksi budaya. Secara prinsip bahwa Pancasila itu tidak pernah membeda-bedakan budaya apa yang harus kita ikuti dan apa yang harus menjadi panduan bagi kita semuanya. Prinsipnya adalah bahwa budaya kita adalah budaya ketimuran, dia bebas pantas dan tetap memperhatikan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Karena itu kita bisa berinteraksi dengan budaya orang-orang barat, kita juga bisa berinteraksi dengan budaya orang-orang timur, dan kita juga bisa berinteraksi dengan budaya orang-orang dari wilayah utara maupun selatan. Karena secara prinsip bangsa Indonesia ini sudah sangat-sangat beragam dengan 13.000 dialektika bahasa dan juga 17.000 pulau. Ini memastikan bahwa Indonesia memang sebuah negara besar yang kita mengetahui. Dengan kebesaran itu kita sudah berpuluh tahun belajar bagaimana cara menghargai perbedaan, bagaimana cara menghargai satu sama lain dengan latar belakang budaya yang tentu berbeda-beda. Inilah keunggulan dari bangsa Indonesia yang kemudian dirangkum dalam satu slogan yang kita sangat kenal, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu. Beda bahasa kita, antara di Jawa saja mungkin banyak ya, bahasa Sunda dengan budaya Sundanya, budaya Parahyangan, kemudian di Jawa Tengah ya dengan dialektika orang-orang Jawa Tengah yang di wilayah Pantura mungkin lebih medok gitu. Kemudian di Jawa Timur ya yang kata orang tidak lebih halus daripada orang-orang Jawa Tengah. Bahkan di Solo dan Yogyakarta ini juga sangat berbeda. Apalagi kalau kita mundur ke belakang, ke Bali, ke NTB, kemudian ke NTT, kemudian ke Ambon, bahkan sampai ke Papua, Pulau Halmahera, ya, Maluku Utara, ya, kemudian Sulawesi, kemudian Kalimantan dan seperti di tempat kita dan juga Sumatera. Dengan perbedaan itu kita sudah memahami bagaimana kita berinteraksi dengan saudara-saudara kita, bagaimana cara kita berkomunikasi. Ya, kadang ada nadanya tinggi, adanya nadanya rendah, memanggil orang di pantai, orang yang tinggal di pesisir laut berbeda dengan orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan misalnya. Ya, tentu perbedaan ini sudah kita ketahui dan kita sudah menemukan dengan banyak hal, dengan berbagai konflik yang bisa diredam, dan ini juga menjadi satu budaya, menjadi satu pengetahuan bagi kita. Kalau kita harus berbicara dengan orang Bugis beda, dengan orang Banjar misalnya berbeda, dengan orang Jawa juga lain lagi, dengan orang-orang dari timur misalnya, orang-orang dari barat, orang Sumatera dan lain sebagainya. Sekali lagi ini merupakan kekayaan. Misalnya di Samarinda ada suku Kutai, ya, kemudian suku Banjar, ada suku Dayak misalnya, kemudian ada suku Jawa juga di sini, ya, yang kalau di Samarinda secara umum itu dominan ya, sekitar 43% penduduk Samarinda itu adalah orang Jawa. Kemudian setelah itu Banjar, Bugis dan Dayak serta yang lainnya. Ini justru bagian dari multikultural ya, yang kemarin kita sudah bahas. Tapi ini tidak menghalangi ya interaksi budaya kita dengan satu sama lain ya, orang Dayak misalnya. Atau kemarin saya melihat pagelaran Reok Ponorogo gitu. Sebelumnya saya juga melihat tarian-tarian suku Dayak ya, kebetulan saya punya ipar itu dari Dayak. Kemudian kita juga biasa melihat ya budaya dari orang Banjar misalnya. Kemudian kita juga biasa melihat sajian suguhan kebudayaan dari orang-orang Bugis. Sekali lagi, semua
interaksi ini ya sudah lama kita lakukan, dan kita juga tetap bersahabat dengan semuanya, dan ini kelebihan bangsa Indonesia. Kita negara kesatuan Republik Indonesia dengan sistem pemerintahan modelnya pusat, provinsi, dan kota kabupaten. Kita bisa terus melakukan akulturasi budaya dan kita terus berinteraksi dengan baik. Nah, inilah di antara kelebihan-kelebihannya. Dengan satu prinsip ya, kita selalu mengedepankan toleransi, tenggang rasa, ya, saling memahami, saling mengerti. Prinsip dalam berorganisasi adalah bermusyawarah, dan semua kita bisa mencapai tujuan-tujuan yang mulia, tujuan-tujuan yang agung. Karena kita orang Timur, kita sudah mengetahui bagaimana kita bisa berinteraksi dengan saudara-saudara kita. Demikian saya kira sebagai pembuka dan pengantar dari perkuliahan ini. Saya mengucapkan di awal perkuliahan ini selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita terus bisa menjalin kerjasama, menjalin saling menghormati, saling menghargai, dan tetap bisa berinteraksi meskipun budaya dan latar belakang kita berbeda-beda. Demikian saya kira nanti kita lanjutkan dalam perkuliahan yang saya harapkan seperti biasa dimulai dari presentasi dari materi yang sebelumnya, kemudian saya akan melanjutkan materi yang saya sampaikan pada hari ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.